Alur cerita Dewa Kekayaan. Cerita kemudian berlanjut di lokasi kota utama kota Fengye. Terlihat Ye Xiao dan Nona Dorothy sedang berjalan. Sesampainya di sebuah gedung, terdengar suara, "Keluar dari sini. Kalau kau menggangguku lagi, aku takkan mempedulikanmu lagi dan akan kupukuli kau sampai mati." Ye Xiao dan Dorothy memasuki gedung itu. Ia melihat dan berkata, "Apa yang terjadi?" Ye Xiao lanjut berkata, "Ini Pak Wali Kota." Pak Wali Kota berkata, "Oh, ini Ye Xiao, kamu sudah kembali." Ye Xiao menjawab, "Tuan Wali Kota, kau berpakaian seperti ini, apa yang kau mainkan?" "Pak Wali Kota, apa yang terjadi sebenarnya?" Pak Wali Kota menjawab, "Ini sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata." Bawahan Pak Wali Kota berkata, "Tuan Ye Xiao, kemarilah dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda mungkin tidak tahu bahwa penguasa kota punya alasan tersendiri untuk melakukan semua ini. Ini semua demi membangun kembali kota Fengye." Ye Xiao berkata, "Oh, ceritakan lebih banyak tentang itu." Pengawal Pak Wali Kota bercerita, "Sejak kau membawa para kurcaci ke kota, penguasa kota telah mencoba segala cara untuk meminta bantuan mereka untuk membangun kembali kota utama. Tapi para kurcaci ini sangat aneh, mereka sama sekali tidak memperhatikan Pak Wali Kota." Ye Xiao menjawab, "Tunggu, apa hubungannya dengan Pak Wali Kota yang memakai kostum seperti ini?" Pengawal Wali Kota berkata, "Tuan Wali Kota benar-benar kehabisan akal, jadi dia berpikir apakah dia bisa memenuhi selera mereka. Dia dengar para kurcaci sangat menyukai nasi." Ye Xiao menjawab, "Oh, seperti itu. Jadi apakah Tuan Wali Kota bercosplay sebagai nasi?" Bawahan Wali Kota menjawab, "Pak Wali Kota benar-benar memikul terlalu banyak beban." Melihat itu Ye Xiao berkata, "Apakah pikiran Pak Wali Kota sedang kacau sehingga dia melakukan hal seperti ini?" Ye Xiao lanjut berkata, "Kembalilah dan suruh Pak Wali Kota untuk segera ganti baju. Aku akan mengurus masalah kurcaci itu." Pengawal Wali Kota menjawab, "Baiklah, akan sangat menyenangkan jika Tuan Ye Xiao membantu. Saya akan segera memberitahu Pak Wali Kota." Setelah itu, Ye Xiao datang menemui para kurcaci. Ia berkata, "Kurcaci ini sungguh fleksibel." Pada saat kedatangan Ye Xiao, kurcaci bernama Thor terlihat kesal dan berkata, "Kenapa kau di sini lagi? Kalau kau berani datang lagi, aku akan mempermalukanmu. Sekalipun kau teman Ye Xiao, aku akan menghajarmu." Ternyata yang datang adalah Ye Xiao. Ye Xiao berkata, "Thor, ini aku." Thor kemudian berkata, "Tuan Ye Xiao, kamu kembali begitu cepat." Thor lanjut bertanya, "Sudahkah Anda menemukan kuil Dewa Api?" Ye Xiao menjawab, "Tentu saja, saya tidak hanya menemukannya, tetapi saya juga masuk." Thor kemudian berkata, "Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu membawa kami kembali?" Ye Xiao menjawab, "Sayang sekali tidak." Thor bertanya, "Mengapa?" Ye Xiao berkata, "Karena kuilnya sudah runtuh. Yang saya punya hanya tongkat ini." Ye Xiao mengeluarkan sebuah tongkat. Thor yang melihat itu dan berkata, "Itu tongkat Dewa Api. Kau memegang tongkat Dewa Api. Kau adalah utusan Dewa Api. Tuan Ye Xiao, tolong pimpin suku kurcaciku dan beri kami petunjuk." Dan para kurcaci lainnya tunduk kepada Ye Xiao dan berkata, "Dewa Api, kumohon tuntunlah kami." "Baiklah, kalau begitu, kalian ikuti saja arahan saya. Tetaplah di kota utama Fengye dan bangunlah kembali kota utama." Thor berkata, "Ikutilah petunjuk sang utusan." Ia lanjut berkata, "Baiklah, kami akan mengikuti instruksi utusan. Saya akan pergi dan memberitahu anggota suku lainnya." Ye Xiao lanjut berkata, "Ngomong-ngomong, Thor, aku masih punya beberapa perlengkapan yang harus dibuat." Thor menjawab, "Tidak masalah, Yang Mulia. Jumlah potongan berapapun bisa digunakan." Scene kemudian berpindah di kediaman Pak Wali Kota. Terlihat Pak Wali Kota sedang berada di depan cermin mengganti cosplaynya. Ia berkata, "Kali ini aku berpakaian seperti biji wijen. Mungkinkah aku bisa memenangkan hati si kurcaci?" Pengawal kemudian datang dan berkata, "Tuan Wali Kota, kurcaci Thor telah pergi bersama Tuan Ye Xiao." Wali Kota bertanya, "Kemana?" Bawahannya menjawab, "Para kurcaci pergi membantu membangun kota utama." Pak Wali Kota terlihat senang dan berkata, "Benarkah? Mereka pasti tersentuh oleh usahaku." Bawahannya menjawab, "Sebenarnya Tuan Ye Xiao lah yang membujuk para kurcaci itu." Pak Wali Kota berkata, "Apa? Aku sudah mencoba berhari-hari tanpa hasil, dan dia sudah meyakinkan para kurcaci itu hanya beberapa menit setelah kembali. Bagaimana dia melakukannya?" Pengawalnya menjawab, "Tuanku, saya tidak mengetahui detailnya. Tetapi Tuan Ye Xiao hanya mengatakan beberapa patah kata dan Thor dengan senang hati menyetujuinya. Sepertinya tidak ada hal yang istimewa tentang itu." Setelah itu Pak Wali Kota akan pergi. Pengawalnya berkata, "Pak Wali Kota, Tuan mau pergi kemana?"
Pak Wali Kota berkata, ikuti kelas di sirkus, sudah terlanjur cosplay. Cerita kemudian berpindah di lokasi Istana Adipati, di kediaman Nona Laili. Seseorang yang sedang berbicara dengan Nona Laili, ia berkata, "Nyonya, Yesio sungguh sombong sekali. Kami adalah utusan kerajaan, dan kami datang ke kota Fengye atas perintah Pangeran Karami. Karena sekarang kami tidak dapat bertemu dengannya, sungguh mustahil untuk menganugerahkan gelar tersebut." Nona Laili menjawab, "Jadi, Anda menggunakan nama Karami untuk menekan saya. Apakah itu yang Anda maksud?" "Nyonya, Anda sudah lama tahu bahwa pangeran kami sangat mencintai Anda. Saya yakin selama Anda mau membuka mulut, keluarga Anda dan pangeran bisa berbicara dari hati ke hati, dan masalah ini akan terselesaikan." Laili berkata, "Kembalilah dan katakan padanya untuk menyerah pada ide ini segera mungkin." Pria itu berkata, "Kalau kamu bersikap seperti ini, akan sangat sulit bagiku untuk menghadapinya." Tidak lama kemudian Yesio datang. Yesio berkata, "Sulit, kalau begitu saya pikir sebaiknya kamu menyerah saja." Melihat kedatangan Yesio, Nona Laili berkata, Anda akhirnya kembali." Yesio berkata, "Nona Laili, apakah saya terlambat?" Laili menjawab, tidak terlambat, tepat pada waktunya." Pria itu kemudian berkata, "Jadi, kamu Yesio, sungguh momen yang luar biasa, bisa menghadirkan begitu banyak orang berbakat." Pria itu lanjut berkata, "Aku pikir dia orang hebat, tapi ternyata dia biasa saja. Seorang pengecut yang menyembunyikan kepala dan ekornya, bahkan tidak sebaik yang mulia pangeran." Nona Laili berkata, "Albert, ketahuilah identitasmu. Yesio adalah pahlawan yang menyelamatkan kota Fengye, jadi jaga ucapanmu." Yesio berkata, "Tiba-tiba aku jadi senang hari ini dan ingin membunuh seseorang demi bersenang-senang." "Sombong sekali, kamu tidak tahu. Kalau cuma bicara seperti itu, bisa saja membunuhmu tanpa pemakaman. Apakah kamu tahu siapa aku?" Tanpa banyak bicara, tiba-tiba MC kita Yesio menonjok wajah dari Albert. Albert terjatuh ke bawah dan Yesio berkata, "Ups, maaf, aku memukulmu terlalu keras." Yesio berkata, "Apa ada yang keberatan di antara kalian? Silakan berkomentar." Mereka berkata, tidak. Si Albert itu bicara kasar kepada yang mulia dan bahkan mengancam kedua orang dewasa itu. Kurasa dia pantas untuk mati." Yang lainnya berkata, "Benar sekali. Tindakan kebenaran yang mulia lakukan sungguh mulia. Terimalah penghormatan kami." Yesio bertanya, "Lalu siapa di antara kalian yang bisa memutuskan soal gelarku?" Pria berjubah merah berkata, "Yang mulia, saya wakil Anda. Sama sekali tidak ada masalah dengan gelar Anda. Kita bisa menandatangani dokumen dan membagi wilayah sesegera mungkin." Yesio berkata, "Memang benar, lebih baik bertindak daripada bicara. Seandainya ini dilakukan lebih awal, segalanya akan jauh lebih mudah." Nona Laili tertawa dan berkata, "Yesio, kamu punya banyak cara." Tidak lama kemudian, diumumkan secara publik dan semua pelayar melihatnya. "Selamat kepada pemain dari Kerajaan Daning yang berkomunikasi dan menjadi Viscount Kekaisaran Naga Phoenix, membuka sistem daratan utama dan menambah 2 jam waktu bermain mereka. Semua pemain di zona perang kerajaan akan mendapatkan tambahan waktu bermain selama 10 menit. Dan pemain di kota Fengye akan mendapatkan tambahan waktu bermain 30 menit. Orang-orang yang melihat pengumuman itu berkata, dia sudah punya gelar. Kemajuan ini terlalu menakutkan kan?" Yang lainnya berkata, "Tenang saja, tetap tenang. Lagi pula dia orang penting dan tidak bisa diukur dengan pemikiran orang biasa seperti kita. Jadi biasakan saja." Pemain lainnya berkata, "Peningkatan waktu bermain ini sungguh luar biasa. Ini semua berkat Dewa Agung Yesio." Lalu seorang player berkata, "Bahkan wilayahnya pun telah dibuka. Apakah Tuan Yesio masih manusia? Apakah ini berarti sang Tuan bisa merekrut pengikut?" Yang lainnya berkata, "Tampaknya memang begitu." Mendengar itu, player lain menjadi bersemangat dan berkata, "Ya ampun, kalau bos beneran rekrut pengikut, aku pasti ikut. Ini jelas pasukan nomor 1 dan kita bisa melakukan apapun yang kita mau di Doomsday nanti." Kembali di kediaman Nona Laili. Nona Laili berkata, "Yesio, karena kamu berhasil membujuk para kurcaci untuk menetap di kota utama, banyak orang sekarang menawar dengan harga tinggi untuk membeli tokomu. Maukah kamu bertemu mereka?" Yesio berkata, "Oh, bagus sekali. Kalau koin emasnya diantar ke rumahmu, kenapa kamu tidak menerimanya?" Melihat itu, Ebimon berkata, "Sepertinya anak ini akan kaya lagi. Aku benar-benar tidak salah pilih orang." Yesio kemudian menemui orang-orang yang dikatakan Nona Laili sebelumnya. Di antara mereka berkata, "Tuan Yesio, saya telah mengumpulkan 40 juta koin emas dan dapat segera berdagang." Pria berpakaian emas berkata, "Tuan Yesio, lihat,
Lihat aku sudah mengumpulkan 90 juta, bisakah kita bertransaksi dulu? Seorang pria berambut putih menyodorkan sebuah uang dan berkata, ini hanya tujuan kecilku, jadi yang lainnya silakan mundur sedikit dan biarkan aku bicara dengan Tuan Yesio dulu. Yesio berkata kepada para pemilik, mohon bersabar, saya tidak keberatan menjual toko ini kepada Anda, tapi mereka kemudian bertanya, Tuan Yesio, jika Anda punya syarat, tolong beritahu saya. Yesio menjawab, butuh lebih banyak uang. Mereka berkata, tambahkan uang, berapa harganya? Yang lainnya berkata, tidak peduli berapa banyak yang Anda tambahkan, saya akan membeli semuanya, ini depositnya, terimalah Tuan Yesio. Yang lainnya berkata, benar Tuan Yesio, berapapun harganya aku akan membeli tokonya. Orang-orang berebutan akan membeli toko Yesio. Lalu seketika sebuah notifikasi sistem muncul. Efek skill, money rolling in, dipicu. Jumlah koin emas telah meningkat. Yesio tertawa dan berkata, bagus, bagus. Semuanya mendapat peningkatan. Scene kemudian berpindah di dunia nyata. Kini Yesio sedang melihat berita yang ada di handphonenya. Berita itu membahas tentang peningkatan Yesio, serta membahas berita tentang Yesio yang berhasil membujuk para kurcaci untuk menetap di kota Fengye dan membangun kota Fengye. Ada juga yang membahas tentang lama waktu bermain telah meningkat. Mereka berpikir bahwa kota Fengye mungkin akan menjadi pusat kekaisaran berikutnya. Mereka berkata agar carilah cara untuk sampai ke kota Fengye. Melihat berita itu, Yesio berkata, seperti yang diharapkan, berita tentang para kurcaci yang menetap di kota Fengye telah menyebar. Tapi kenapa ada orang asing? Mereka baru saja memicu pengumuman dunia dan bergegas ke kota Jiangcheng. Orang-orang ini sungguh efisien. Kelompok orang ini pasti mendatangiku, tapi mereka tidak tahu sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Dan malam yang dimaksud oleh Yesio akan terjadi. Pada saat itu turun sebuah petir yang begitu terang. Malam itu tiba-tiba orang-orang yang ada di dunia nyata mendapatkan sebuah kekuatan. Terlihat sebuah cahaya di tubuh mereka dan berkata, ada apa ini? Aku seperti memiliki kekuatan monster. Yang lainnya berkata, kenapa aku lockout? Yang paling belakang berkata, ya apa yang terjadi? Mengapa ada kekuatan sebesar ini di tubuhku? Yesio berkata, oh, saatnya game dan realita menyatu. Dan notifikasi sistem muncul. Silakan pilih skill yang Anda ingin ekstrak. Yesio berkata, saya akan memilih perisai uang. Dan sistem muncul, selamat, berhasil mengekstrak perisai uang. Yesio tertawa dan berkata, seperti dugaanku, pemain di atas level 10 bisa mengekstrak skill. Atribut dalam permainan juga terintegrasi dengan kenyataan. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan beberapa urusan. Yesio melompat keluar dari kediamannya. Ia mendarat dan berkata, pembunuhan resmi dimulai. Orang-orang yang masih kebingungan berkata, mustahil, kiamat sialan ini benar-benar terjadi menjadi kenyataan. Apakah makhluk aneh terkutuk itu akan mengikuti kita ke sini juga? Lalu di tempat yang lain, pria berbaju hijau berkata, sudah cukup, hancurkan. Besok aku akan memiliki skill backstep dan menusuk bos pabrik 2 kali. Pria yang berambut botak berkata, rasanya seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan. Aku bisa membunuh sapi dengan 1 pukulan. Lalu seseorang yang di luar berlari sangat cepat dan berkata, kecepatanku menjadi sangat cepat. Kalau seperti ini, mulai sekarang aku bakal antar 1000 pesanan makanan sehari. Orang-orang yang mendapatkan kekuatannya dari dalam game menggunakannya di dunia nyata, karena dunia game dan dunia nyata sekarang sudah menyatu. Pria ini menggunakan kekuatan api di tangannya dan berkata, sial, aku tidak perlu lagi membawa korek api saat merokok. Lalu seseorang yang ada di hadapannya dalam mode kamuflase berkata, hei, orang-orang idiot ini tidak bisa melihatku. Aku mau pergi ke pemandian wanita untuk berjalan-jalan. Lalu kemudian berpindah di area Villa Gerupyi. Yesio mendatangi kediaman itu. Ia berkata, ini dia. Tidak lama kemudian, Yesio terkepung dan pria berbaju merah berkata, hehe, akhirnya ada orang yang terpancing, kita akan kaya hari ini. Ia lanjut berkata, serahkan semua barang berhargamu atau aku akan patahkan kakimu. Pria berambut kuning berkata, haha, aku tidak takut untuk memberitahumu. Sobatku adalah master level 11 di game Doomsday. Jadi jangan tolak permintaannya. Yesio berkata, aduh dunia ini masih banyak orang bodoh. Mendengar itu mereka berkata, apakah kamu bosan hidup dasar bodoh? Tetapi seketika Yesio mencengkeram lehernya.
Pria berambut kuning berkata, "Kalau berani sentuh adikku, aku hajar kau." Akan tetapi seketika Yesio menendangnya. Dan singkat cerita mereka semua berhasil dikalahkan. Yesio berkata, "Sayangnya itu sangat lemah. Beraninya kau keluar untuk merampok orang seperti ini." Lalu di dalam kediaman villa grup Y terlihat sedang ada pesta. Lalu terlihat seseorang berambut kuning berkata, "Mari kita saksikan momen bersejarah ini bersama-sama. Investasi besar grup Y kami sebelumnya dalam permainan Doomsday telah membuahkan hasil hari ini." Akan tetapi tiba-tiba seseorang sedang mendobrak pintu masuk. Mereka semua terkejut dan berkata, "Siapa?" Pria yang mendobrak pintu masuk berkata, "Bagus sekali, kecuali beberapa orang tua. Sepertinya sebagian besar dari mereka ada di sini. Hebat, jadi saya tidak perlu repot-repot." "Dari mana si brengsek ini berasal? Beraninya kau bertindak begitu liar di sini?" Pria ini bernama Yelin, pemegang hak akademik masa depan di Y Group. Ia berkata, "Pakai penutup wajah, jadi lucu sekali." Ternyata pria bertopeng itu adalah MC kita, Ye Xiao. Ia berkata, "Yelin, kamu bahkan tidak bisa mengenali suaraku." Orang-orang yang ada di sekitar sana berkata, "Itu Ye Xiao." Yang lainnya berkata, "Bukankah dia mengalami kecelakaan mobil?" Yelin kemudian berkata, "Oh jadi, itu kamu. Kenapa kamu malah datang ke rumahku? Bukankah kamu selalu nongkrong bersama si Liu itu? Apa kamu kehabisan uang dan mau aku beri sedekah?" "Saya datang ke sini hari ini untuk mengklarifikasi satu hal. 10 tahun lalu, kecelakaan mobil yang menyebabkan kematian orang tua saya. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda?" Yelin tertawa dan berkata, "Kasihan sekali kamu, baru berani nanya sekarang. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu." Lalu terlihat seseorang akan mencegah Yelin untuk mengungkapkan segalanya. Ia berkata, "Yelin, kamu mabuk, kamu tidak bisa bicara." Akan tetapi tiba-tiba ia mendapat sebuah pukulan dari Ye Xiao. Ye Xiao berkata, "Saya sedang bertanya, jadi sebaiknya Anda tidak menyela." Ye Xiao berkata, "Katakanlah padaku kebenarannya tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Dengan begitu mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu meninggal dengan lebih damai." Orang-orang yang melihat itu berkata, "Hanya menggerakkan jari dan membunuh seseorang. Bagaimana itu mungkin?" Lalu dari kerumunan seseorang berpikir, "Mungkinkah dia adalah Ye Xiao dari Doomsday, peringkat pertama?" Ye Xiao berkata, "Tampaknya Anda tidak terlalu bodoh." Yelin berkata di dalam hati, "Ye Xiao, mungkinkah dia Ye Xiao dari dalam game? Tapi itu tidak mungkin, bisa saja namanya hanya sama." Yulin kemudian berkata, "Ye Xiao, aku beritahu kamu hari ini, 10 tahun yang lalu akulah yang merusak mobil itu. Jadi kamu mau apa? Ledakan mobil waktu itu. Sayang sekali Anda tidak meninggal dalam kecelakaan mobil itu." Ye Xiao terlihat marah dan berkata, "Kamu benar-benar seekor binatang buas." Yelin menantang dan berkata, "Jadi kamu mau apa?" Dan Yelin lanjut berkata, "Hari ini aku akan membuatmu menyusul kedua orang tuamu yang sudah meninggal." Ia menunjuk Ye Xiao dan berkata, "Siapapun yang membunuhnya akan diberi hadiah perlengkapan emas 1 stel." Tetapi tidak ada seorang pun bergerak. Yelin berbalik dan berkata, "Mengapa Anda belum bergerak dan memulainya?" Ye Xiao berkata, "Bertindak, beranikah mereka?" Setelah itu, Ye Xiao menangkap telunjuk Yelin, lalu memutar pergelangan tangan Yelin. Ye Xiao berkata, "Kalian akan mati begitu cepat. Aku akan mematahkan tulang kalian satu persatu." Yelin berteriak kesakitan dan berkata, "Apa yang kau katakan?" Akan tetapi Ye Xiao lanjut mematahkan tangan Yelin, lalu mendorong wajahnya ke tanah. Lalu kemudian Ye Xiao menginjak tangan Yelin. Yelin sangat kesakitan dan berkata, "Lenganku." Yelin berkeringat dingin dan berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku." Ye Xiao berkata, "Ini belum cukup." Ye Xiao lanjut berkata, "Kau bajingan, turunlah ke sana sekarang dan akui kesalahanmu kepada mereka." Yelin berkata, "Ye Xiao." Akan tetapi Ye Xiao langsung mengakhiri hidup Yelin. Orang-orang yang melihat itu berkata, "Masa depan grup Y hanya seperti itu." Orang-orang yang ada di sana berbalik dan menyoraki mendukung Ye Xiao. Mereka berkata, "Pembunuhan yang bagus." Orang yang bernama Yulin dibunuh oleh pemain bintang ini. Dan seorang wanita yang ada di depan berkata, "Benar, aku sudah lama tidak menyukainya. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kalau tidak, aku pasti orang pertama yang membunuhnya dan membalaskan dendam paman dan bibiku kepada Yelin." Dan pria berbaju hijau berkata, "Aku juga berpikir begitu. Pria ini benar-benar tidak tahu isi hati seseorang. Dia malah membalas kebaikan dengan kebencian. Dia benar-benar gila. Aku salah menilai dia." Mendengar semua itu, Ye Xiao berbalik dan berkata, "Berhentilah berpura-pura.
Tidak ada seorang pun yang akan bisa lolos. Semua akan mati. Yesio berbalik ke arah mereka dan memukulnya. Mereka semua ketakutan dan berlari. Dan berkata, ini bukan urusan kita, ini semua salah Yelin. Jangan bunuh aku, Yelin sudah mati, apalagi yang kau inginkan. Akan tetapi, Yesio sudah mengamuk di dalam kediaman Villa Grup Y. Semua orang yang ada di sana dihabisi. Yesio berkata, pembalasan dendam 10 tahun yang lalu yang berlangsung selama 2 masa hidupku akhirnya terbalaskan hari ini. Yesio kemudian meninggalkan kediaman tersebut. Di tempat yang lain diperlihatkan seorang pria berambut kuning telah memukul sesuatu dengan sangat keras. Ia tertawa dan berkata, haha bos, kekuatanku luar biasa, aku suka sekali sama Doomsday. Benar saja, dengan atribut kami saat ini, kami dapat dengan mudah menghadapi seluruh kompi bersenjata. Tetapi seseorang menyela pembicaraan mereka dan berkata, jangan terlalu cepat senang, Yesio sudah menjadi pejabat tinggi, dia sangat kuat. Pria berambut kuning berkata, apa yang kau takutkan? Mudah bagi kita berlima untuk menghadapinya sendirian kan? Dan pria yang ada di tengah berkata, benar, aku akan memukulinya sampai dia berlutut dan memohon ampun. Lalu tiba-tiba, seseorang menjebol dinding dengan pukulan yang sangat keras. Ternyata itu adalah MC kita, Yesio. Dia datang dan berkata, tidak perlu menunggu, aku di sini. Mereka semua terkejut dan berkata, Yesio, bagaimana? Bagaimana Anda bisa menemukan tempat ini? Yesio langsung bergerak dan berkata, cuma sedikit dan masih mau nusuk aku dari belakang di dunia nyata. Yesio menyerang mereka semua dan singkat cerita mereka semua dikalahkan. Dan pada akhirnya kediaman mereka dihancurkan lalu diledakkan. Tidak lama kemudian, dari kericuhan itu seseorang berkata, lari, polisi datang. Kepolisian datang dan mereka semua menuju langsung ke arah Yesio. Yesio kemudian bertanya, kamu siapa? Halo Yesio, saya Li Huan, Gubernur Jiangcheng. Saya datang ke sini untuk menanyakan sesuatu, bisakah Anda keluar dan berbicara? Yesio bertanya, ada apa? Katakan saja padaku. Li Huan berkata, sangat bagus. Li Huan berkata, seperti yang Anda lihat, Jiangcheng saat ini sedang kacau. Saya harap Anda dapat membantu memulihkan ketertiban di Jiangcheng. Bagaimana menurut Anda? Yesio menjawab, itu bukan hal mustahil, tapi saya punya permintaan. Li Huan berkata, sebutkan saja. Cerita kemudian berpindah. Terlihat seseorang sedang melihat berita di HP-nya. Ia berkata, Daxia akan jauh lebih stabil di masa mendatang. Berita ini sangat penting. Ternyata yang melihat berita itu adalah Qin Yanran. Yanran adalah wanita yang sebelumnya yang telah mengkhianati MC kita di kehidupan sebelumnya. Yanran berkata, namanya Yesio. Benarkah itu Yesio? Ia tersenyum dan berkata, ini semua salah Shou Hong. Kalau saja dia tidak menjelek-jelekkan Yesio di belakangnya, aku pasti sudah memperlakukan Yesio dengan baik. Yesio, kamu sudah dewasa, aku hanya memperlakukanmu sedikit buruk. Kenapa kamu begitu pelit dan bahkan menghilang? Yesio, aku harus menemukanmu. Kau akan kembali padaku kan? Cerita kemudian berpindah. Di suatu tempat seseorang berkata, kau tidak tahu betapa kacaunya saat itu. Berkat Tuan Yesio, dia datang untuk menangani situasi. Tuan Yesio memang seorang pahlawan. Untungnya ada Dewa Agung Yesio. Kalau tidak, Jiangcheng akan kacau balau. Akhirnya kembali. Wah, mereka tampaknya sedang membicarakanmu, ucap Ebimon. Ebimon berkata, setelah pekerjaan selesai, abaikan saja dan sembunyikan prestasi dan ketenaranmu. Kini Yesio telah kembali. Lalu Thor berkata, Tuanku, Anda akhirnya kembali. Yesio berkata, Thor, ada yang ingin kutanyakan kepadamu. Coba lihat cetak biru ini. Thor berkata, cakar dewa binatang. Peralatan tingkat epik, bukan hanya epik. Selama ada cukup bahan, itu dapat diperkuat dan diubah menjadi senjata suci. Dan kemungkinan besar akan menjadi satu set. Yesio berkata, benar sekali. Di sini, saya juga punya cetak biru untuk helm dewa binatang. Thor terkejut dan berkata, ya ampun, ini beneran satu set. Akhirnya aku melihatnya juga. Bagaimana, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita membangunnya bersama? Thor berkata, jika Dulin dan saya mengerjakannya bersama-sama, akan memakan waktu sekitar 3 hari. Yesio menjawab, baiklah, saya akan mengambil perlengkapannya dalam 3 hari. Thor berkata, Tuanku, saya pastikan akan memuaskanmu. Yesio berkata, bagus. Scene kemudian berlanjut. Yesio mendatangi pengendalian binatang. Pemilik toko berkata, kunjungan Tuan Yesio ke toko kami sungguh membawa kehormatan.
Saya ingin tahu apa yang bisa saya bantu untuk Anda. Pemilik toko kemudian melihat Ebimon dan berkata, binatang buas yang dibawa Tuan Yesiao tampak sangat heroik dan memiliki aura kekuatan yang luar biasa. Ebimon terlihat kesal dan berkata, kamu adalah binatang buasnya dan seluruh keluargamu adalah binatang buasnya. Yesiao kemudian berkata, saya di sini untuk membeli beberapa buah penjinak binatang berkualitas tinggi. Makin tinggi kualitasnya makin baik. Pemilik toko berkata, tidak masalah. Buah penjinak binatang terbaik di toko kami kualitasnya level 5. Tuan Yesiao membutuhkan berapa banyak? Aku mau semuanya. Buah penjinak binatang level 4 dan level 5. Bungkus semuanya untukku. Pemilik toko berkata, oke, kami akan menyiapkannya untuk Tuan Yesiao. Singkat cerita, kini Yesiao telah kembali setelah membeli buah penjinak binatang. Yesiao berkata, saya tidak tahu apakah buah spiritual ini cukup untuk menetaskan telur phoenix. Yesiao berkata, Xiao Hui, makanlah perlahan dan jangan tersendak. Yesiao melihat statistik naga hijaunya yang bernama Xiao Hui, naga langit, level mistis. Melihat statistiknya, Yesiao berkata, statistik Xiao Hui meningkat drastis sekali. Aku bahkan tidak bisa memeriksanya lagi. Menunggu telur phoenix menetas sangatlah membosankan. Ayo Xiao Hui, aku akan mengajakmu jalan-jalan dulu. Yesiao pergi ke lokasi hutan misterius tingkat level 40 hingga tingkat 50. Yesiao berkata, Xiao Hui, ayo biarkan aku melihat kekuatanmu. Terlihat segerombolan monster mendatangi mereka dan kini Xiao Hui datang menghadang para monster. Xiao Hui mengaum lalu menyemburkan nafas apinya. Singkat cerita, semua monster dikalahkan dengan sangat cepat dan notifikasi sistem muncul sangat banyak. Selamat, kamu telah mengalahkan bos iblis, raksasa ginseng. Level Anda naik ke level 41 dan mendapatkan 40 poin atribut yang dapat dialokasikan. Xiao Hui telah mencapai level 41 dan statistik plus 100 di setiap atributnya. Melihat itu, Yesiao berkata, Xiao Hui, kerja bagus, kamu telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya saja setelah mencapai level 40, pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level agak berlebihan. Mari kita masuk lebih dalam dan memancing lebih banyak monster untuk dikalahkan. Di tempat yang lain diperlihatkan di tengah kota. Orang-orang telah berkumpul. Di papan peringkat dunia terlihat MC kita. Di posisi pertama Yesiao dengan level 41. Melihat itu orang-orang berkata, efisiensi peningkatan Master Yesiao akhirnya melambat dan dia hanya meningkatkan satu level dalam 2 hari. Dan orang-orang yang melihat itu berpikir, kecepatan peningkatan bahkan untuk orang yang sangat kuat seperti Yesiao kini sudah melambat dan mungkin pengalaman peningkatan setelah level 40 mungkin sangat tinggi. Saat itu kita butuh 1 atau 2 bulan untuk mencapai level berikutnya kan? Scene kemudian berpindah. Kini Yesiao berhasil mengalahkan beberapa monster lagi. Ia berkata, bahkan setelah membunuh bos monster, saya masih belum melakukan peningkatan level. Ebimon berkata, hei bocah, bukankah sudah hampir waktunya telur burung phoenix menetas? Yesiao berkata, ya, seharusnya sudah waktunya. Yesiao kemudian mengeluarkan telur burung phoenix. Yesiao kemudian berkata, biarkan saya mengeluarkan dan melihatnya. Yesiao sangat bersemangat melihat ada gerakan pada telur phoenix. Lalu tidak lama kemudian terjadi retakan pada telur itu. Lalu kemudian telur itu menetas, terlihat sebuah cahaya dari dalamnya. Lalu cahaya itu tiba-tiba menjadi sangat kuat dan kemudian terlihat seekor burung phoenix. Melihat itu Yesiao berkata, hei, inikah binatang yang telah lahir selama ratusan tahun tetapi belum berhasil menetas? Ebimon berkata, hei bocah, kau beruntung lagi. Lalu kemudian diperlihatkan statistik dari burung phoenix. Memiliki spirit 1374 serta kekuatan 3660. Phoenix abadi, memiliki kemampuan pengurangan kerusakan atribut api plus 100%. Melihat semua statistik, Immortal Phoenix yang sangat kuat, Yesiao berkata, ini tampaknya bahkan lebih kuat dari naga Xiao Hui. Apinya yang membara seperti komet yang jatuh, menghancurkan jiwa. Ini jelas merupakan kekuatan dewa. Yesiao berkata, bagus. Tapi nama apa yang harus kuberikan kepadamu? Saat kamu berada di kuil api, ibumu memberimu sebuah nama. Ia memanggilmu Luo Huang. Kedengarannya terlalu buruk bagiku, jadi aku lebih suka memanggilmu Xiao Huo. Burung Phoenix meresponnya. Yesiao berkata, oh, kamu tidak suka Xiao Huo. Lalu aku akan memanggilmu Xiao Hong atau Xiao Hua. Kalau begitu aku akan memanggilmu seperti nama yang diberikan oleh ibumu, Luo Huang. Burung Phoenix juga meresponnya kurang baik. Yesiao berkata, kamu cukup keras kepala.
Jadi aku akan memanggilmu Xiao Luo saja. Lalu tiba-tiba sang naga Xiao Hui merasakan sesuatu. Ye Xiao berbalik dan berkata, "Hah, ada apa ini?" Ebimon berkata, "Sepertinya itu gas beracun." Ye Xiao berkata, "Gas beracun, mungkinkah itu racun tikus?" Lalu terlihat begitu banyak tikus dari dalam hutan. Ye Xiao berkata, makhluk menjijikan itu dapat menyemburkan racun dan menyebabkan kerusakan beracun yang bertahan lama. Sang naga Xiao Hui langsung menyemburkan nafas apinya, mengarah langsung ke segerombolan tikus-tikus beracun. Ye Xiao bergerak mundur dan berkata, "Xiao Hui, jangan bunuh dia, mundur dulu." Lalu terlihat tikus-tikus itu, matanya memerah dan semakin menyeramkan. Ye Xiao berkata, mereka memang tikus beracun dan jumlahnya sangat banyak, lari cepat. Akan tetapi, MC kita sudah terkepung. Ia berkata, kenapa mereka ada di mana-mana? Ye Xiao kemudian berteriak dan berkata, "Xiao Luo, serang mereka." Burung Phoenix menyerang para monster tikus menggunakan skill apinya dan memberikan damage 19.000 lebih, serta menimbulkan beberapa ledakan di antara tikus-tikus beracun. Dan seketika, para tikus begitu banyak berhasil dikalahkan oleh burung Phoenix. Dan notifikasi sistem muncul, berhasil membunuh tikus beracun. Poin pengalaman meningkat. Ye Xiao berkata, ini sungguh luar biasa. Seperti menyalakan petasan saja. Immortal Phoenix kemudian terbang ke atas, lalu melebarkan sayapnya, lalu menyemburkan sebuah serangan api ke para monster tikus beracun, sehingga berhasil mengalahkan begitu banyak para monster. Lalu notifikasi peningkatan level muncul. Level meningkat ke level 13. Kini burung Phoenix sudah mencapai level 13. Lalu kemudian notifikasi sistem muncul. Selamat, level Anda telah naik ke level 43. Ye Xiao terlihat senang karena levelnya kini sudah mencapai level 43. Ye Xiao berkata, keren sekali. Lalu di tengah kota, orang-orang yang melihat papan peringkat berkata, dalam satu hari, Ye Xiao benar-benar naik level lagi. Bukankah ini terlalu cepat? Yang lainnya berkata, Tuan Ye Xiao pasti telah membunuh bos monster tingkat tinggi. Lalu orang-orang di sana terkejut dan berkata, naik level lagi. Dalam beberapa menit saja, kini Ye Xiao sudah mencapai level 44. Orang-orang itu berkata, mustahil, sama sekali tidak mungkin. Lalu levelnya meningkat lagi, level 45. Lalu sekarang level 46. Orang-orang yang melihat papan pengumuman peringkat sangat terkejut. Apa, 2 tingkat lebih tinggi lagi? Astaga, ini tidak mungkin nyata. Apakah aku sedang bermimpi? Lalu diperlihatkan sebuah postingan berita. Berita tentang peningkatan level Ye Xiao yang mencapai level 47. Beberapa orang berkata, ini tamparan keras bagiku. Sebelumnya aku mengatakan Ye Xiao melambat untuk meningkatkan levelnya, tetapi sekarang sudah naik level sangat cepat. Beberapa orang terkesan melihat peningkatan itu, dan mereka berkata, kapan ya saya bisa mencapai level tersebut?